Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza bin Nazari Fitri dengan nomor induk mahasiswa 251 ingin membacakan jawaban saya tentang UAS Hukum Islam. Eh, yang pertama, itu pertanyaannya kaidah keyakinan dan macamnya. Kaidah keyakinan adalah keraguan dan keseimbangan terhadap dua hal yang tidak bisa dikuatkan salah satu dari keduanya. Maksudnya yaitu bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi, maka tidak bisa dihukum telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan. Eh, Lalu contohnya yaitu apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu, kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Macam-macamnya yaitu, pertama, kaidah perkara tergantung tujuannya. Yang dimaksud dengan kaidah perkara tergantung tujuannya, kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seorang akan sangat tergantung dari niatnya. Lalu yang kedua, kaidah kesempitan mendatangkan kemudahan. Yang dimaksud adalah apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Lalu yang ketiga adalah kaidah kemudaratan hendaknya dihilangkan. Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan yang sangat lapar diizinkan untuk makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya. Lalu yang keempat adalah kaidah adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik, termasuk di dalam kaidah fikih ini adalah untuk menetapkan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli. Baik, untuk yang nomor lanjut ke nomor 2 itu jelaskan dengan contoh berkaitan dengan kaidah kesukaran atau kesulitan. Kaidah kesulitan adalah mendatangkan kemudahan yang artinya hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, ringanan, dan menghilangkan kesulitan. Contohnya, seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka diperbolehkan jika ia sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka diperbolehkan juga untuk sholat dengan berbaring, dan cukup berisyarat ketika ruku dan sujud. Lalu lanjut ke yang nomor 3, melihat kondisi Indonesia yang beraneka ragam dan berbagai macam adat kebiasaan, serta suku-suku yang ada di Indonesia, maka bagaimana penerapan konsep kaidah adat kebiasaan dan macam-macamnya. Mengenai penerapan konsep kaidah adat kebiasaan tersebut, yaitu ketika hal tersebut bersifat manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu tidak apa-apa. Namun, jika hal tersebut bersifat kemaksiatan dan tidak ada gunanya serta melanggar syariat Islam, maka itu tidak boleh. Contoh, jika di suatu tempat ada yang menggunakan kata berminta tapi bermaknanya jual beli, seperti seseorang datang ke tempat makan lalu berkata saya meminta nasi, eh, kebiasaan untuk menggunakan kata meminta tidaklah berarti sesungguhnya dia benar-benar meminta. Namun, itu memiliki arti seperti saya ingin memesan namun dengan kata yang sudah menjadi kebiasaan dan dia tetap wajib membayar hal itu. Lalu yang nomor 4 itu ada metode ijtihad dalam menentukan sebuah hukum. Dalam hukum Islam memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama adalah konsep ijma. Pengertian ijma adalah kesepakatan terhadap permasalahan hukum syara pada suatu peristiwa. Kesepakatan ini dilakukan para mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggal dunia. Ulama usul fiqh sepakat bahwa ijma adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 115 yang berisi dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Itu dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Lalu yang kedua ada konsep kias. Pengertian kias adalah menyamakan sesuatu yang hukumnya tidak nas akan disamakan dengan sesuatu yang ada nas hukumnya sebab ada sebuah persamaan ilat hukum. Dalam penerapannya menggunakan kias adalah ajaran inti dari Rasulullah SAW meskipun Nabi Muhammad SAW telah memberi warisan berupa
Quran dan Sunnah. Namun Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana caranya menarik kesimpulan dari kias, meski kasusnya tidak tertuang secara tekstual. Lalu yang ketiga ada konsep istihsan. Istihsan Istihsan memiliki banyak definisi di kalangan ulama usul fiqh. Di antaranya adalah mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya, maaf, masalah serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. Contoh penerapan izin dalam ekonomi keuangan menurut mazhab Hanafiyah, bila seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwakafkan itu hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan sebagainya. Hal ini ditetapkan sebagai istihad. Lalu yang keempat, ada konsep istishab. Istishab adalah salah satu metode istihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada asalnya selama belum ada dalil yang berubahnya, yaitu yang dimaksud adalah di konsep istihab ini tidak menciptakan hukum yang baru, namun tetap mempertahankan hukum yang lama. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.